Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' nuwajjihu syukri ila Allah alladzi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah zahiriyyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu 'ala an-nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar as-sabil akhyar kafir 'anna dhunub wal awzar. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, sedianya hari ini Dr. Syarif yang akan menyampaikan tentang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Namun beliau bertukar untuk esok hari karena masih sakit. Syafahullah syifaan ajilan. Semoga beliau sehat dan kita semua juga sehat insyaallah ya. Baik, diminta untuk kajian hari Selasa itu fikih. Jadi kita akan mencoba menyampaikan pengantar fikih dulu dan melanjutkan fikih tentang harta ya. Mewakili juga Ustaz Zainal Abidin yang hari ini juga berhalangan ya. Jadi saya diminta di depan. Amin. Kalau ada Ustaz Zainal Abidin harusnya di depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dari bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi fikih itu asalnya ya berupa pemahaman ya, dan pemahaman di antara kita kadang berbeda. Ikhtilaf, pemahaman perbedaan di antara ulama pun juga sudah terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW. Artinya ikhtilaf zaman sahabat sudah ada. Kaitan dengan misal dengan sholat asar di Bani Quraidah, kaitan dengan isbal, kaitan dengan yang lainnya gitu ya. Itu sudah ada sejak Rasulullah pun hadir. Apalagi ketika Rasulullah sudah wafat ya, maka memang ada multi tafsir di kalangan para ulama. Ketika satu ayat dipahami bisa jadi kemudian ada perbedaan makna ya. Kaitan juga dengan istinbat hukumnya, kaitan juga dengan kaidah usul fikih dan sebagainya. Saya pernah menyontohkan bagaimana ketika para ulama menafsirkan tentang ayat aula mastumun nisa ya, beberapa pekan lalu tuh, kajian tentang kita dan wanita. Kalau ini kita dan harta. Besok Bang Jeng isi kita dan tahta. Keren banget kan? Ya, maka pemahaman di antara sahabat sampai sekarang pun para ulama juga terkadang ada perbedaan di antara kita. Kita sholat jamaah yang 4 rakaat mungkin hampir sama duduknya, iftirash tawaruknya. Tapi kalau sholat Jum'ah mungkin ada yang berbeda. Ada yang duduknya tawaruk, ada yang duduknya iftirash. Ya, lihat aja kalau Jumatan. Nah ini ikhtilaf di kalangan kita ya. Duduknya ada yang dudukin, mohon maaf, pantat kita gitu ya. Ada yang masukin kakinya ke kolong kaki kanan. Nah, ketika sholat Jumat ada perbedaan di antara kita. Tapi kalau sholat tadi yang 4 rakaat kayaknya sama duduk terakhirnya. Kecuali yang lagi sakit kaki baru kemudian agak susah gitu ya. Ini. Jadi kaitan dengan hadis Nabi dalam Arba'in Nawawi, tamu misterius. Ya. Haddatsani Abi Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya saya pernah sampaikan. Dan ini adalah inti daripada usul agama yang pernah disampaikan oleh Ustazul Asfi dari Kamis kemarin, bahwa ketika kita beragama maka nggak lepas dari 3 hal ini. 1 al-Islam, 2 al-iman, 3 al-ihsan. Kemudian kalau kita lihat nih, kalau misalnya teman-teman yang megang kamera, maka ada tripod namanya. Satu aja tripodnya penyangganya itu patah, itu bisa jadi nggak imbang. Apalagi 3-tiganya nggak ada, maka jatuh. Maka agama ini nggak bisa dipisahkan dari 3 hal ini. 1 kaitan dengan rukun Islam, yang kedua terkait dengan rukun ihsan, ketiga terkait dengan rukun iman. Jelas. Rukun Islam syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, haji. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada qadar. Dan yang terakhir rukun ihsan ya. Yang kita ketika ibadah itu merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan kepada disiplin ilmu
Islam itu adalah prosedur ibadah. Contohnya, kita sholat. Apa sih prosedur ibadah sholat? Diawali dengan niat, takbir, diakhiri dengan salam. Itu prosedurnya ibadah. Jadi kalau misalnya kebalik, salam dulu baru niat, boleh nggak? Nggak sah, nggak tartib namanya. Nah, itu kaitan dengan hukum, prosedur ibadah. Lalu pas duduk seperti apa, ruku seperti apa, gitu ya. Berdiri tangannya seperti apa, sedekapnya seperti apa. Walaupun ada ikhtilaf. Ada ulama yang misalnya berpendapat yang tidak sedekap tapi lurus juga ya ada gitu. Lalu iman itu apa? Dasarnya ibadah. Ya. Dasarnya kita beribadah itu mengimani Allah dan seterusnya. Lalu ihsan itu apa? Sikap dalam ibadah. Maka ada orang yang sesuai dengan hukum fikihnya betul, sholatnya betul gitu ya. Takbirnya bener, sedekapnya bener, tapi ihsannya nggak ada. Akhirnya apa? Yang salah bukan sholatnya sih, kitanya gitu. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang kok sholatnya sholat terus, orangnya ibadah terus, tapi kok kriminal gitu. Ada teroris kok ibadahnya kok giat, ya bukan dianya yang salah. Dia nggak bisa memaknai sholat itu seperti apa, sehingga tidak berdampak pada sosial ketika dia setelah sholat itu dilaksanakan. Maka kalau kita maknai misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya, maka dia akan pahami. Lalu setelah dia selesai sholat, kemudian fantashiru fil ard, maka dia bermuamalah dengan sesamanya dengan cara yang baik. Kita kerja karena Allah dengan cara yang baik. Maka orang yang bekerja kalau ihsan, merasa diawasi oleh Allah, ya bekerja juga dengan baik gitu ya. Orang sholat ya baik, tidak hanya sebatas kaifiyah caranya saja, tapi betul-betul Allah dihadirkan. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi justru yang ingat ketika sholat bukan Allah yang diingat, tapi macam-macam. Nah, kalau Bang Jenny kan lagi jualan bukan, ya durian Mbak Peci gitu ya. Ingatnya tuh, siapa yang belum bayar duriannya itu, baru ingatnya di sholat gitu. Nah, maka wacananya prosedur ibadah itu apa? Syariah. Ilmunya apa? Fikih. Ilmu tentang nikah, pemahaman tentang nikah namanya fikih munakahat. Ilmu tentang pengelolaan jenazah, pengurusan jenazah namanya fikul janaiz. Fikih tentang zakat, fikul zakah atau fikul mal. Fikih tentang apa lagi? Tentang sholat atau tentang sesuci, toharoh, ya fikul toharoh misalnya. Maka ilmunya namanya ilmu fikih. Lalu ada dasar ibadah, wacananya namanya akidah, ilmunya usuluddin. Nah itu Bang Zaini Tafrihan itu alumni usuluddin, ini tanya aja di situ ya. Lalu sikap ibadah, wacananya thariqah, ilmunya tasawuf, atau kalau orang sepengen bilang tazkiyatun nafs gitu ya, atau akhlak. Ini bagian dari bagaimana kita mengamalkan agama, dan tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau fikihnya aja yang dipikirin betul salah ketika sholat, tapi kita nggak menghadirkan Allah ketika sholat, ya nggak berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini kaitan dengan kita dan harta, ya. 2 atau 3 pekan lalu saya sampaikan bahwa ketika kita diberikan harta oleh Allah, lalu diapakan hartanya? Disimpan, dibelanja, dikonsumsi, proteksi, investasi gitu ya. Nah, termasuk pernah disampaikan juga ketika kita telah wafat gitu ya, maka tidak bisa diinvestasikan lagi, tidak bisa diproteksikan lagi kayak gitu ya, yang hartanya kita, kecuali oleh ahli warisnya. Lalu diapakan harta yang ada di kita? Ya diwariskan. Maka harta orang yang masih hidup apa? Wakaf, hibah, hadiah, jual beli, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah wafat, maka ya jadi harta itu untuk dibayarkan untuk hutang, untuk wasiat, lalu warisan atau faraid. Nah, kita masuk ke kelas yang agak berat ya. Fikihnya fikih waris. Pengantar dulu deh. Oke. Saya mengulang. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilm. Ya Abu Hurairah, kata Nabi. Kenapa ada ya Aba? Karena ada ya nida, ya panggilan, maka nggak boleh Abu tapi Aba, ya.
ya Aba Bobi misalnya, enggak Abu Bobi. Kalau ada ya Aba. Ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi. Belajarlah ilmu faraid karena sungguhnya mempelajarinya adalah bagian dari setengah ilmu, ya. Wa huwa yunsa, dan ini ilmu yang dilupakan orang banyak, bahkan jarang kita praktekin. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid atau ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku tanda akhir zaman, ya. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nasa fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayuqbadu wa tadharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariḍah la yajidani man yaqdi biha. Rawahul Hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Nah, pertama belajar Quran, makanya ada tahsin hari Senin dan hari Kamis. Walaupun kemudian pesertanya semakin menipis, ya. Ya, berkurang bertambah, semakin menipis ini. Padahal saja udah pada semangat, ya. Ini karena mungkin amal sangat sibuk, ya. Masya Allah. Dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang lain, karena aku hanya manusia yang akan meninggal, kata Nabi, dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Di akhir zaman nanti artinya ada orang-orang yang ribut masalah waris, kemudian nggak ada orang lagi yang bisa dijadikan tempat curhat atau konsultasi ketika ada permasalahan warisan, ya. Maka kenapa kemarin saya sampaikan ada nggak harta gono gini, Bang? Harta gono dan gini, Bang. Nah, harta gono gini ada nggak kira-kira? Wah, iya, harta gono gini ada nggak? Saya pernah sampaikan kemarin, ya. Sampai kemudian, ini. Saya mengulang dikit, ya. Pernikahan. Ini ada Mbak Astri nih. Pernikahan Mbak Astri menjadi sebab menyatunya dua insan yang saling mencintai, bahkan menjadi tali pengikat terkuat yang menyatukan dua insan yang berbeda. Menyatu dalam segala urusan, perasaan, suka dan duka, bahkan dalam urusan harta, ya. Suami berupaya dengan segala kemampuannya untuk membahagiakan istrinya, gitu. Dan kebahagiaan seorang istri adalah kebanggaan bagi seorang suami. Nah, saking kuatnya ikatan pertalian pernikahan sehingga muncul ungkapan uangku uangmu, uangmu uangku, rumahku rumahmu, mobilku mobilmu, ya. Ini kok ngadat gini, ya. Oke. Muncul nggak? Nggak muncul. Belum muncul juga. Ada yang bisa? Sudah. Baik. Baik. Pernikahan menjadikan berbagai batasan di antara suami dan istri itu nggak ada batasan, ya, sirna gitu, ya. Nah, fakta betapa eratnya hubungan suami istri ini justru membuat urusan harta menjadi samar dan akan terjadi kesulitan manakala salah satu di antara suami atau istri itu meninggal atau terjadi perceraian. Padahal ketika seorang suami meninggal, maka meninggalkan tarikah namanya. Tarikah itu harta tinggalan warisan yang tidak bisa dicampur antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya Om Bob pulang ke Pamulang, ya, ada rumah, itu rumahnya Om Bob apa rumah istrinya? Nah, harus clear ini. Karena ketika nanti beliau wafat, maka istri nggak boleh langsung klaim itu rumahnya. Anaknya punya hak di situ. Itu, ya. Maka gimana pandangan Islam dalam harta gono gini? Sudah disampaikan kemarin. Ini undang-undang tentang gono gini ada, ya Bang Ji udah hafal tuh.
Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 gitu ya. Tapi coba kita lihat ya. Kenapa harta bunuh diri dalam Islam sebenarnya tidak ada? Yang pertama, ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka ada yang namanya salah satu kewajiban ya ketika akan menikah, apa itu? Mahar. Dan mahar tidak bisa digunakan oleh seorang suami karena mahar sepenuhnya milik istri. Artinya di situ udah jelas bahwa ketika ada seorang laki-laki memberikan mas kawin kepada perempuan, maka sepenuhnya milik istri dan tidak halal bagi suami untuk mengambilnya kecuali kerelaan istri atasnya. Misalnya lagi keadaannya memang agak susah, yaudah pakai aja misalnya cincin emas yang dulu kita abikasikan ke saya misalnya. Dalam An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ini terkait dengan mas kawin. Mas kawin ya, artinya mas kawin yuk, ini mas kawin. Maka Islam mengharamkan seorang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Ini haram, nggak boleh. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Nggak boleh. Maka Masya Allah ketika orang nikah itu mitsaqan ghalidha, janji yang luar biasa ya. Yang kedua, kewajiban nafkah atas suami ya. Di antara bukti bahwa secara syariat harta istri terpisah dari harta suami sehingga tidak ada status harta guru ini karena apa? Kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya. Nah, sehingga jelas kemudian ketika dari suami diserahkan ke istri, maka sudah jadi haknya istri duit itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, dalilnya banyak ya. Nah, kata wa bima anfaku dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi ya, kewajiban seorang suami kepada istri ya. Pertama, sebelum nikah ada mahar ya, dalam bentuk nominal dan sebagainya. Lalu yang kedua ada nafkah pasca menikah. Apa itu? Makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, tinggal dikelirkan. Kalau ada seorang suami ngasih mobil, diterima oleh seorang istri, langsung tuh ganti aja. Apanya coba? Ganti apanya? Atas namanya langsung istri. Sehingga ketika nanti dia wafat, nggak jadi harta peninggalnya suami. Dan nggak ada konflik di antara ahli warisnya. Oke. Karena ada juga anak yang menggugat ibunya. Ada juga ibu yang menggugat anaknya. Macam-macam. Nah, ini kejadiannya itu ya. Oke. Yang ketiga, ya. Istri berhak mengajukan gugatan hukum atas nafkahnya yang tertunda. Ini jelas. Artinya memang kemudian tidak ada harta campuran, tapi harta itu harus jelas mana harta suami, mana harta istri gitu. Oke. Lalu suami miskin berhak menerima zakat istrinya. Ini ada pendapat ulama. Ya. Ketika istrinya misal dia punya harta, suaminya habis nggak punya kekayaan apa-apa, maka istrinya boleh menzakatkan kepada suaminya. Berbeda ketika suami kepada istrinya atau suami kepada ibunya atau kepada anaknya. Karena bukan zakat namanya, tapi nafkah yang menjadi kewajibannya. Oke. Adanya hukum waris antara suami istri, makanya nggak ada harta guru gini menurut Islam, gitu ya. Oke. Lalu kemudian apa sih yang bisa kita pahami tentang waris itu? Nah, kemarin pernah saya sampaikan ilmu faraid itu harusnya terus kita pelajari bareng-bareng, diskusiin, jadi biar nggak asing gitu ya. Karena saya waktu di pondok ngaji faraid itu juga kayaknya kelas-kelas tinggi banget gitu. Iya, gara-gara angkanya itu, iya, angkanya tuh loh. Masalahnya kayak yang kelas ibtidaiyah tuh ya toharo terus gitu ya. Kelas sanawiyah gitu. Tapi kelas aliyah naik ke atas tuh memang udah babu haris dan kayaknya barang istimewa gitu. Padahal ini menurut kita semuanya harus kita pelajari semuanya. Kita pelajari dan kita amalkan. Karena nanti Bang J dikit lagi dia akan jadi orang yang akan meninggalkan warisan. Wafat kan Bang J. Pertanyaan, ada nggak harta yang diwarisin? Oh banyak. Nah, ini jelas. Contoh. Karena banyak sekarang usianya udah 50-an sekian kan, berarti tinggal 13 tahunan lagi normalnya gitu. Itu kalaupun Allah nggak mendekin.
Kan kemarin udah dibahas 2 pekan lalu. Umurnya umat Nabi, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi nggak jauh-jauh antara 60 sampai 70 tahun. Lalu kemudian ternyata yang merasakan itu juga Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman 82 gitu ya. Ali 63 atau 64. Antara itulah. Hanya Utsman aja yang lebih dikit 80-an. Lainnya hanya segitu. Jadi Bang J dikit lagi Bang J ya. Nah, tapi bukan berarti yang muda-muda juga sombong gitu. Wah Bang J lebih cepat, enggak juga. Karena kejadian kemarin ya, yang di Jogja duluan kan anak-anak SMP dibanding gurunya kan. Gurunya penjara, anaknya kena ini. Nah ini kan umur nggak ada yang tahu. Termasuk kemarin ada kejadian ketika anak remaja yang membunuh balita ya. Nah ini luar biasa nih, temuan yang harus didiskusikan. Oke. Lalu apa ilmu waris? Ilmun bi usulin min fiqhin wa hisabin tu'arifu haqqa kullin fit tarikah. Ilmu tentang dasar-dasar fikih dan hitungan yang dengan ilmu itu kita dapat mengetahui hak-hak setiap ahli waris dalam pembagian waris. Ini tim wakaf penting. Tim wakaf memahami ini penting nih. Cari janda-janda yang nggak ada ahli warisnya gitu. Itu nanti maksimal sepertiganya buat betul mal kan, lumayan kan. Nah, waris hibah wasiat. Oke. Waris itu bagi orang ya yang sudah wafat, maka hartanya dibagikan setelah wafat. Siapa penerimanya? Ahli waris. Nilainya nggak boleh kita asal ngitung, tapi sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan faraid. Ya, hukumnya apa? Wajib. Berbeda ketika nanti, gimana Ustadz, dikasih nih yang perempuan, nilainya segini, ya itu yang penting dibagi dulu secara hitungan ya. Yang kedua hibah. Hibah itu waktunya sebelum wafat. Penerimanya bisa ahli waris, bisa bukan ahli waris. Contohnya misalnya ada orang yang nggak punya anak, tapi anak angkat, dia ahli waris bukan? Bukan. Tapi dia bisa hibahkan sebelum wafat atau ketika menjelang wafat dia wasiatkan, hartaku maksimal 1/3 kasihkan buat anak angkatku, itu dibolehkan. Tapi kalau nggak ada hibah, nggak ada wasiat, maka setelah beliau wafat nggak ada hak untuk anak angkat karena bukan ahli waris. Nilainya bebas, hukumnya sunnah. Namun hibah kalau untuk anak sebaiknya rata, adil, sebelum orang tuanya wafat. Kalau wasiat itu setelah wafat dibagikannya, penerimanya bukan ahli waris. Penerimanya bukan ahli waris. Lalu maksimal berapa? 1/3. Hukumnya apa? Sunnah. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu ala la wasiyata liwaris. Sungguhnya Allah telah memberikan kepada semua pihak haknya masing-masing dan janganlah boleh diberikan wasiat kepada ahli waris. Nah ini, qultu ya Rasulullah usi bimali kulli, qala la qultu fasyatru, qala la qultu athuluth, qala fathuluth wathuluth kathir ya, kalau bahasa Mesirnya kitir gitu ya. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mau wasiat untuk menyerahkan semua hartaku? Saya mau ngasih hartaku untuk dompet duafa misalnya. Nabi lalu nanya, tidak boleh. Aku berkata, setengahnya gimana ya Rasul? Nggak boleh. Aku berkata, sepertiganya? Ya, sepertiganya. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Rasul. Karena apa? Innaka antada'a warasataka aghniya khairun min antada'um 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan mengadakan tangan-tangan mereka. Maka jelas kita dituntut untuk takut atau khawatir punya generasi yang di'afan khafu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam pemahaman, pun lemah dalam harta. Nah, kenapa ada hak untuk ahli waris? Nggak boleh kemudian harta diserahkan semua misalnya ke 1-2 orang atau ke lembaga tertentu, tapi ada haknya dia. Orang yang mau bersedekah aja, kata Nabi, 1/3, karena kamu punya ahli waris. Jangan sampai kamu hartanya habis, nanti ahli warisnya nggak dapat apa-apa.
gitu ya. Nah, contoh kekeliruan di masyarakat. Satu, menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak sesuai dengan perhitungan ilmu faraid. Ya. Yang kedua, membagi waris ketika masih hidup. Bang J masih hidup, lalu ngomong ke istri dan anaknya, saya mau bagi waris ke kamu. Anggap itu bukan waris, namanya apa? Hibah. Ya Bang ya? Ustaz, saya mau ngasih waris ke antum Ustaz. Nah, padahal saya nggak ada hubungan apa-apa, ya bukan waris. Tapi kalau Bang J lagi mau cengap-cengap gitu ya, buat wasiat sebelumnya, sepertiganya buat Ustaz Fauzi, wah itu boleh. Itu, di situ. Kemudian yang ketiga, harta bersama suami istri. Nyampur. Nggak bingung nanti ketika dihitung. Maka kalau Pak Bobi balik ke rumah, dilihat TV itu TV siapa, ya, rumah itu rumah siapa, mobil itu mobil siapa. Kemudian kalau ada perlengkapan lain punya harta lain punya siapa, sampai kepada panci siapa. Nanti ketika beliau wafat, hartanya yang Pak Bobi itu yang mana? Nah, itu harus clear. Ya. Itu Pak Bobi ya, harus clear. Itu. Istrinya yang mana? Yang keempat, harta almarhum dikuasai istri. Ini nggak boleh. Jadi masih punya anak langsung dikuasai semua sama istrinya, nggak boleh. Jadi dihitung dulu walaupun anaknya masih kecil, tapi pembagiannya udah jelas. Nah, yang susah lagi kalau misalnya belum dibagi, kemudian ibunya meninggal lagi, ribet lagi itu. Hitungannya bisa berubah lagi. Makanya kalau bisa sepatnya ayahnya wafat, dihitung langsung walaupun anaknya masih kecil, ibunya masih itu ya, gitu ya. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia nikah lagi dengan suami orang lain, nah repot. Harta siapa itu? Padahal haknya anaknya. Diambil suaminya, kan repot lagi. Maka harus clear, dibagi dulu aja, clear. Termasuk rumah juga harus clear. Menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Nah, ini, nanti dulu deh. Ibu belum meninggal, kita jangan bagi dulu harta ayah. Yang keenam, berdasarkan kesepakatan. Udah sepakatnya gini aja deh, bagi rata semuanya gitu ya. Adik iparnya dapat, adiknya dapat, mertuanya dapat, gitu. Supaya dapat. Nah, padahal ini nggak sesuai hitungan. Kenapa dalam Islam laki-laki lebih besar ya dibandingkan perempuan? Ada hikmahnya. Karena yang punya kewajiban cari nafkah siapa? Laki-laki. Coba kalau semua menerapkan kayak gitu, terjamin perempuan. Bener nggak kira-kira? Saya berlima bersaudara, bapak ibu saya udah wafat. Adik saya perempuan, yang pertama perempuan. Dia dapatnya kecil. Ya nggak apa-apa, karena dia punya suami. Yang nanti ketika dapat harta juga dapat juga dari itu. Cuma kadang memandangnya berbeda. Lalu yang ketujuh, menggunakan aturan adat. Al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harama halalan aw ahalla harama. Kaum muslimin itu di atas syarat-syarat yang mereka tentukan, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ini aturan dalam kaidah kaitan dengan harta dalam umat muslim. Ya. Maka syarat harta yang jadi warisan sama kayak harta wakaf gitu ya, harta yang akan dizakati. Yang pertama adalah halal dan legal. Jadi kalau ada harta yang haram nggak usah dihitung. Kalau harta curian nggak legal, nggak usah dihitung. Terus dikeluarkan, harus dibalikan. Ya. Tidak tercampur dengan harta orang lain, entah harta kakaknya, istrinya, ibu kita, ayah kita, dipisahkan. Istri kita dipisahkan. Lalu keluarkan dulu apa? Biaya pengurusan jenazahnya, hutangnya, hibahnya, wasiatnya. Ini kalau bicara utang kan bukan hanya orang tua-tua yang sudah kolot ya, sudah sepuh banget gitu ya. Ya kita-kita ini juga punya utang kayaknya gitu kan. Nah, maka kalau punya utang jangan didiemin. Kasih tahu ke anak juga, kalau bisa kasih tahu ke istri. Kalau bisa di rumah itu dipampang, hutang tahun ini. Hutang ke Bang Jai sekian, hutang ke teman sekian, hutang ke Mas Zen sekian. Nah, nanti ketika meninggal, keluarga ngerti itu. Oh iya, tunganya ada, bukunya ada. Tapi kadang kita lo utang apa? Umut-umutan, nggak bisa itu. Kalau bisa dibuka sampai ahli waris tahu bahwa kita punya hutang. Karena itu yang nanti akan dikurangi dulu sebelum nanti ada pembagian warisan. Sekarang maka pulang ke rumah, yang punya hutang kasih tahu istrinya,
Ini kalau besok ada yang wafat udah jelas utangnya kemana aja, utang ke koperasi gitu ya, utang kemana dihitung tuh. Lalu kemudian hibah dan wasiatnya dikeluarkan. Jadi kalau ada hibah sudah akad tapi kemudian belum diberikan, maka diberikan dulu. Wasiat juga ditunaikan. Oke. Bom waktu. Wasiat yang keliru. Contohnya apa tadi? Wasiat yang keliru. Saya wasiatkan harta ini semuanya untuk anak yang terakhir yang mengurusku. Ini keliru. Saya wasiatkan untuk harta semua anakku kecuali anak yang bandel ya. Yang nggak pernah jenguk aku waktu sakit. Nggak boleh. Dalam agama nggak ada. Ya. Kemudian hibah tanpa saksi dan legalitas juga menjadi bom waktu. Mau dihitung sama anaknya, mobil. Kata tangganya, mobil tuh udah dikasih buat kami. Lo mana buktinya? Repot kan? Makanya kalau Bang Jam mau ngasih mobil buat saya harus ada saksi dan legalitas, Bang. Ya, sah gitu ya. Nah, berhutang diam-diam, lalu harta yang samar-samar nggak jelas gitu. Tiba-tiba pas waktu waktu berapa bulan mau wafat, bapak nggak kerja misalnya, tiba-tiba punya tambahan 3 mobil gitu. Orang kaget nih, mobil dari mana? Nih harus clear dulu. Lalu rukunnya apa? Sama kayak wakaf gitu ya. Maka waris pun ada rukun. Yang tidak boleh nggak ada, harus ada. 1, al-muwarrith. Siapa al-muwarrith itu? Mayit yang meninggalkan harta. Al-muwarrith. Yang kedua, al-warith. Siapa? Ahli waris yang menerima harta. Lalu al-mauruth. Apa itu? Harta yang dibagi. Nah, bedanya dengan wakaf apa? Nggak ada nadirnya di sini. Hartanya dikelola nggak ada kalau waris. Ya, kalau langsung dikasih. Kalau di wakaf ada nadir di sini. Ya. Al-muwarrith, ada al-warith, ada al-mauruth. Gitu ya. Syaratnya nih ya. Syaratnya warisan tuh bisa dibagi. Wafatnya al-muwarrith. Jadi kalau bapak kita belum wafat ya nggak boleh warisan dibagi dulu sebelum beliau wafat. Bisa hibah ya? Tapi bisa. Hibah boleh, tapi rata. Kalau bisa adil, hibah itu buat anak semuanya dibagi. Hidupnya al-warith. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal, lalu anaknya itu sudah ada yang meninggal duluan, maka dia nggak dapat. Oh kasihan tuh buat almarhum, harusnya dapat ya. Gitu. Nanti kalau dia laki bisa turun ke anaknya, tapi kalau perempuan nggak bisa, mentok gitu. Nanti kita akan sampaikan pekan depan siapa aja ahli waris kita. Jadi kalau misalnya Om Bob punya anak 5 gitu ya, lalu ada anak pertama nih, ada anak pertama punya anak juga, berarti cucu kan, lalu dia wafat, ya, wafat duluan sebelum Om Bob. Ya, maka ketika Om Bob wafat, maka dia nggak dapat, kan dia udah wafat duluan, gitu ya. Lah cucu nanti dulu lihat, nanti bisa mahjub dan sebagainya, bisa asoba dan sebagainya, itu hitungnya belakangan, gitu ya. Jadi nggak bisa dapat langsung, karena udah wafat orangnya. Lalu tidak ada mawani' pencegah, misalnya kakak atau adik, akhik syakik atau ukhti syakik misalnya, dia dapat nggak kalau ada anak, misalnya gitu ya. Ibu bapak bisa jadi nilainya angkanya berubah kalau ada siapa anak misalnya. Itu nanti ada penghalang dan sebagainya. Atau misalnya ada orang nggak dapat karena ada izin dan sebagainya. Oke. Lalu mawani'. Nah, mawani' juga selain tadi masalah karena ada ahli waris yang lain misalnya, mawani' adalah pencegah dia nggak dapat satu karena pembunuhan. Jadi kalau ada anak yang membunuh bapaknya, maka anaknya tidak menjadi ahli waris. Haram. Wah, bapak udah tua, harta banyak, bunuh. Nggak boleh. Aja ya. Yang kedua, beda agama. Jadi kalau ada anak kita yang murtad, selamanya dia nggak bisa jadi ahli waris. Ya. Pun ketika kita punya bapak non muslim, ya kita nggak bisa mewarisi harta bapak kita. Tidak saling mewarisi. Kalau sama dia masih boleh. Iya. Sama dia ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga masalah perbudakan lewat ya. Oke. Yang bukan termasuk ahli waris. 1. Anak tiri.
Siapa itu berarti? Bang Jai nikah lagi dengan perempuan. Ini contoh. Perempuan janda gitu ya, dan dia bawa anak. Berarti itu anak tiri ya. Ya. Kalau Bang Jai wafat, dapat nggak anak tirinya? Nggak. Tapi kalau ibunya bisa dapat. Kalau ibunya 2, ya dibagi aja. Bagi berdua lagi nanti. Anak angkat atau anak asuh, pakai H ya. Asuh. Beda makna. Ya. Bukan termasuk ahli waris. Keponakan perempuan, bukan ahli waris. Keponakan dari saudara perempuan, masih bisa. Keponakan dari saudara perempuan, maka nanti ada saudara itu, saudara kandung, namanya syakik, akhi syakik atau ukhti syakik. Ada saudara sebapa, ada saudara seibu. Itu di dalam Islam agak berbeda ya hukumnya ya. Nah, lalu kemudian ada keponakan sebagian di samping sini gitu ya. Nah, keponakan perempuan berarti kita punya saudara gitu ya, lalu punya anak. Nah, maka dia nggak dapat. Keponakan dari saudara perempuan nggak dapat. Mertua menantu nggak dapat. Wah, saya mertuanya nih, mantu saya kaya, masa gue nggak dapat. Ya. Yang ada dia dari anaknya, dari perempuan. Saudara ipar nggak dapat. Cucu dari anak perempuan, ya, cucu dari anak perempuan. Tadi saya bilang, misalnya nih 5 anak, anak pertama perempuan, anaknya Om Bob nih, mati duluan sebelum Om Bob, ya, maka dia nggak sampai ke bawah, udah off, itu ya. Dia dapat dari mana? Ya dari bapaknya lah, nanti dari keluarga lain, kan gitu. Kalau semuanya diamalin kan semua udah beres. Lalu paman atau bibi dari jalur ibu. Paman atau bibi dari jalur ibu itu nggak dapat. Saudara lain ayah lain ibu, apa maksudnya coba? Saudara lain ayah lain ibu. Jadi orang lain berarti kan nggak dapat. Terus banget sih. Berarti itu bro. Iya bro. Kita ini kan saudaranya. Saya dengan saudara ini saudara lain ayah lain ibu, ya nggak dapat. Bener nggak? Saya dan Bang Jai nggak dapat. Karena lain ayah lain ibu, gitu. Serius banget ya. Maka tidak berpengaruh kepada ahli waris. Pertama, usia. Jadi misalnya ada anak 5. Yang 4 ini kerja semua. Tapi yang 1 anaknya masih kecil, misalnya ya. Wah kasihan nih yang kecil, harusnya lebih gede. Nggak bisa. Yang kedua, status marital. Apa tuh marital? Nah, dari 5 anak misalnya, yang 4 udah punya suami, yang 1 belum. Kasihan tuh, yang belum bersuami, masih sekolah, kasih dong lebih. Nggak bisa. Itu ya. Yang ketiga, sudah kerja atau belum? Nah, yang 5 ini semuanya anaknya udah gede semua, harusnya udah kerja. Tapi yang 2 belum kerja. Kasihan tuh yang belum kerja. Harusnya dibagi 2 kali lipat dibandingkan yang sudah kerja. Boleh nggak? Nggak boleh dalam Islam. Nah, yang keempat sering nih di kita. Anak yang tinggal bareng, utama anak terakhir ya, bungsu. Seolah-olah paling banyak hasilnya dibandingkan anak yang lain, nggak boleh. Oh ini nih anak yang terakhir, bungsu ini kan yang selalu jaga bapak dan ibu, harusnya dia dapat lebih banyak, nggak bisa. Ya. Lalu dicintai waris atau tidak? Misal gini, bapaknya Om Bob punya anak 5 berapa bersaudara, Bob? 5. Dan Om Bob paling dibenci sama bapaknya. Oh, ini nggak bisa. Saya nggak mau ngasih sama Bobby misalnya. Di satu sisi misalnya ibunya suka banget. Saya mau hartanya buat beliau. Oh, nggak bisa. Ini bukan karena cinta, nggak cinta. Suka nggak suka. Nah, ini adilnya dalam Islam. Artinya mau anaknya nakal, mau anaknya belegedug gitu ya. Anaknya nggak ada, tetap dapat haknya. Gitu. Tetap dapat haknya. Kecuali tadi masalah yang manik, yang agama dan sebagainya. Nah, yang berpengaruh kepada ahli waris 2. 1 jenis kelaminnya, kecuali yang nggak jelas jenis kelaminnya. Yang kedua terhijab atau tidak, gitu ya. Nah, ini terhijab atau tidak, dia nggak bisa dapat karena ada siapa, gitu ya.
Dia nggak dapat, dia dapat karena nggak ada siapa. Mahjub, hajib dan mahjub. Nah, nanti di bulan depan kita akan sampaikan terkait dengan ini. Oke, ya. Udah jam 1 masalahnya. Baik, insya Allah akan sampaikan bulan depan. Nih, terakhir ya. Ahli waris yang tidak terhijab. Yang tidak terhijab. Berarti ada ahli waris yang terhijab. 1, anak laki-laki. Tidak pakai hijab. Iya. Yang kedua, anak perempuan. Artinya anaknya kita nggak terhijab oleh siapapun. Mau ada paman, mau ada ibu, mau ada istri, mau ada apa, dia pasti dapat haknya. Yang kedua, suami atau istri pasangan hidup kita pasti dapat itu. Kecuali mantan, nggak dapat, Bang. Saya kan mantannya, nggak boleh. Saya dulu kan ngurus dia sakit waktu masih nikah, nggak bisa, karena mantan. Ya, jadi yang masih suami atau istrinya. Bukan mantan tapi manten. Mantannya. Lalu kemudian ayah dan ibu itu masih dapat. Nah, yang lainnya kayak paman, cucu, ponakan, kakak, adik itu bisa jadi nanti terhalang oleh adanya atau kehadiran ahli waris yang lain. Ini ada contohnya nanti di. Oke. Saya kira itu untuk pengantar waris kita di hari ini. Insya Allah bulan depan atau pekan-pekan depan di hari Selasa ketika tidak ada Ustadz bisa kita sampaikan lagi. Jadi intinya ini ilmu faraid, ilmu yang kudunya kita semuanya belajar gitu, siapapun di antara kita. Lalu yang kedua pun mengamalkan ya, walaupun saat ini kadang ilmu waris sudah mulai banyak dihilangkan ya, dan ya menghilang dari kehidupan kita gitu. Yang kedua kita masih lebih mengupayakan kaitan dengan tata cara pembagian yang lain, kaitan dengan budaya atau sebagainya. Yang ketiga, lagi-lagi waris tidak lepas dari harta. Maka ada harta ketika kita masih hidup itu bisa dihibahkan ya. Lalu kemudian bisa dihadiahkan, dizakatkan, diwakafkan, disedekahkan dan sebagainya. Tapi ketika kita wafat, maka hartanya kita diwariskan. Demikian, kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Apa? Hartanya nggak ada yang dibagi. Apa tuh? Ya hartanya nggak ada yang dibagi, jadi ilmunya hilang. Oh iya. Jadi ilmu faraid nggak dipakai kata Bang Jay karena nggak ada yang diwarisin hartanya gitu. Iya. Tapi ada lah, masa harta nggak ada. Minimal ya kompor kan ada. Rumah masa nggak ada sih, orang pasti punya harta insya Allah ya. Ya, silakan. Kalau ada kita masih hidup, tapi anak butuh, misalkan udah nikah butuh tanah untuk rumah, menyerahkan itu sebagai hadiah atau sebagai bagian dari hak dia sebagai ahli waris. Nggak boleh ahli waris. Jadi akadnya nggak waris, tapi hibah atau hadiah. Nah hibah baiknya rata semua anak. Jadi misalnya anaknya 5. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah, karena ini kan urgensi gitu ya. Betul. Itu yang lain juga harus dapat hadiah. Sebaiknya gitu. Kalau hibah itu kan sebelum, jadi biar nggak ada kecemburuan. Nanti akan ada konflik lagi ketika nanti orang tua wafat atau wafat. Nah harta yang kemarin itu di mana tanah itu? Oh buat anak dulu, kok saya kok dibagi sih waktu hidup? Maka hibah itu sebaiknya diratakan, dirata nilainya. Termasuk perempuan nggak apa-apa kalau sebelum hidup. Tapi kalau udah setelah hidup, maka kemudian berlakulah ilmu faraid. Setelah wafat maksudnya. Jadi kalau mau hadiah, mau anak perempuan, mau anak laki-laki, dia dibuat baik aja. Kamu dapat ini ya, kamu dapat ini, dapat ini. Dan ini sebelum meninggal. Dan tidak boleh diakadkan warisan, nggak bisa. Nah, nanti kalau itu sudah selesai, lalu kemudian dibuatkan akadnya, dibuatkan notariatnya ya, notarisnya biar clear. Kayak rumah ini punya siapa, mobil ini punya siapa. Kayak Om Bob kan punya mobil 5 tuh. Depan kan ada angkot-angkot juga tuh. Iya, sebelah angkot gitu kan ya. Harus di clear kan, angkot ini punya siapa, angkot ini punya siapa. Angkot tuh. Rumah ini, mobil ini punya siapa. Jadi ketika misalnya sudah dibagi ini anak 1, anak 2 udah selesai. Jadi ketika beliau wafat, ini nggak dibagikan harta ini. Karena nanti kan beliau masih punya orang tua berhak dapat. Istri berhak dapat, nanti juga siapa lagi berhak dapat. Ini kalau udah clear, ya udah, tinggal harta yang lain. Harta yang lainnya apa? Rumah misalnya, kemudian apa lagi? Simpanan di bank, simpanan yang lain. Ya. Nah itu dibagi, kira-kira gitu.
Baik, terima kasih, semoga manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.